Ibu bapak, saudari-saudara yang terkasih, kenaikan Tuhan berapa hari lagi? Kurang lebih sekitar hari Kamis besok kan, betul ya? Betul. Kamis besok itu adalah hari kenaikan Tuhan. Maka ini adalah Minggu Paskah yang terakhir, Minggu Paskah yang ke-6. Menariknya adalah Ibu Bapak, bahwa kita tahu bahwa nanti ketika hari raya kenaikan Tuhan, kita kemudian diajak gereja, diajak untuk berdoa menanti kedatangan Roh Kudus. Maka ada novena Pentakosta. Roh Kudus adalah satu pribadi dari Allah Tritunggal Maha Kudus. Nah, yang menarik adalah dalam bacaan-bacaan suci hari ini, keberadaan Roh Kudus itu sudah di-spill atau sudah ditunjukkan oleh bacaan-bacaan suci. Pertama, ketika dalam bacaan Injil, Tuhan kita Yesus Kristus telah mengatakan, semuanya itu aku katakan kepadamu selagi aku berada bersama-sama dengan kamu, tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan, 1, mengajarkan, 2, mengingatkan kamu terhadap apa yang telah aku katakan kepadamu. Jadi sudah disampaikan mengenai kehadiran Roh Kudus. Dan itu kemudian muncul juga dalam bacaan pertama. Bacaan pertama itu berkisah mengenai apa? Bacaan pertama itu berkisah mengenai persoalan jemaat perdana mengenai mengikuti Kristus itu apakah juga harus disertai dengan mengikuti hukum Taurat Musa, mengingat Kristus dan para rasul adalah orang-orang Yahudi. Apakah kalau beriman kepada Kristus juga harus menuruti semua hukum Taurat Musa? Jawabannya tidak. Dan itu juga disampaikan, itu diputuskan melalui konsili Yerusalem. Para rasul berkumpul kemudian menyuruh nama-nama yang disebutkan dalam bacaan pertama tadi, yang disuruh adalah Paulus, Barnabas, dan ada 2 lagi, yakni Yudas dan Silas. Dan di situ kata-kata dalam surat itu bunyinya seperti ini. Ini kan surat yang disampaikan dari para rasul, hasil sidangnya dibacakan. Ini dari para rasul ya, pembukanya seperti ini. Anda nanti cek saja bacaan pertama. Salam dari rasul-rasul dan para penatua jemaat serta dari saudara-saudaramu. Itu salamnya, artinya dari para rasul dan penatua-penatua jemaat. Dan bagian terakhir paragraf dari surat itu adalah seperti ini. Sebab telah menjadi keputusan Roh Kudus dan keputusan kami bahwa kepadamu jangan ditanggungkan beban lebih banyak daripada yang perlu. Artinya apa? Artinya Roh Kudus yang diutus oleh Yesus Kristus itulah yang kemudian menemani para rasul, sehingga para rasul sendiri menuliskan demikian. Ini adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami. Bu Bapak, sekarang saya akan menceritakan Roh Kudus dan bagaimana karya keselamatan ini diteruskan oleh karenanya. Jadi begini, Anda nanti sungguh-sungguh, kalau Anda nanti mendengarkan apa yang saya sampaikan, Anda harus bayangkan. Para rasul itu sebetulnya ketika Kristus naik ke surga, itu sungguh merasakan kesedihan. Ya, Anda bayangkan, kesedihan yang pertama adalah ketika gurunya wafat di kayu salib, kemudian sukacita karena bangkit, dan kemudian gurunya naik ke surga. Karya keselamatan yang sudah dimulai oleh Kristus ini kemudian Yesus Kristus menitipkan kepada para muridnya, pergilah ke seluruh dunia, wartakanlah Injil dan baptislah mereka, ya kan? Kan seperti itu pesan Kristus kepada para murid. Itu sebetulnya melanjutkan karya keselamatan.
Tetapi para murid merasakan sebuah ketakutan dan tantangan yang luar biasa. Maka itulah Roh Kudus hadir. Roh Kudus adalah roh yang menghibur, menguatkan, dan meneruskan karya keselamatan itu terus. Supaya meskipun Kristus Sang Gembala utama tidak lagi di tengah-tengah para murid, tetapi karya keselamatan itu terus berjalan ratusan, bahkan ribuan tahun, bahkan sampai saat ini. Ini karya keselamatan yang sudah dimulai Kristus. Anda semua yang sudah dibaptis, itu adalah lanjutan dari karya keselamatan Kristus. Dan bagaimana itu bisa bertahan, bagaimana itu bisa terus keberlangsungannya terus berjalan, tidak lain tidak bukan karena Roh Kudus yang terus menemani. Sampai kapan? Sampai kapan Roh Kudus menemani? Sampai kapan Roh Kudus menemani? Sampai Yesus Kristus datang kembali. Baca Injil ini. Injil penutup bunyinya seperti ini. Kamu telah mendengar bahwa aku telah berkata kepadamu, aku pergi, tetapi aku datang kembali kepadamu. Itu sampai nanti kedatangan Kristus yang kedua. Sampai itu terjadi, ketika kedatangan Kristus yang kedua terjadi, ketika kiamat itu terjadi, ya karya keselamatan itu masih terus-menerus diteruskan. Bu Bapak, kita ini kalau saya melihat dan merenungkan serta memandang karya keselamatan Kristus ini, hendaklah kita kagum. Oh, Anda harus kagum, harus kagum. Karena Anda menjadi bagian dari karya keselamatan itu. Anda menjadi bagian. Dan ini semua terjadi bukan karena orang perorangan, tetapi karena karya Roh Kudus. Bukan karena orang perorangan, bukan karena romo ini, bukan karena uskup ini, bahkan bukan karena paus ini. Ketika Paus Fransiskus kemarin tidak ada, meninggal, kita semua sedih, bagaimana penerusnya, apakah sebaik dan ini dan lain sebagainya, tapi tidak pernah kita bergantung kepada orang perorangan, karena semua ini adalah karya Roh Kudus. Semua ini adalah karya Roh Kudus, tidak pernah menjadi karya orang perorangan. Ini adalah karya Kristus yang diteruskan, terus bertahan oleh kita para murid Kristus. Dan itu semua karena Roh Kudus yang terus menemani kita. Maka Roh Kudus ini sungguh-sungguh, mintalah Roh Kudus. Bu Bapak, mintalah Roh Kudus untuk menguatkan Anda. Saat lemah, mintalah Roh Kudus untuk menguatkan Anda, untuk membuat Anda tangguh, untuk Anda sungguh-sungguh Anda menjadi bagian dari karya keselamatan itu. Maka kalau Anda menerima krisma itu kan terimalah urapan Roh Kudus. Anda lalu diajak menjadi umat beriman yang kemudian aku harus mewartakan karya Kristus. Kami para imam kan penumpangan tangan oleh Bapak Uskup, ya dicurai Roh Kudus. Ya dicurai Roh Kudus. Ibu Bapak misalnya ada pelantikan dan lain sebagainya, ya Anda dicurai Roh Kudus itu. Dicurai Roh Allah. Maka ketika paroki kita kan tahun ini krisma nih, bulan Oktober. Maka ketika Anda yang nanti daftar krisma dan menerima sakramen krisma dari Bapak Uskup, Anda harus sadar sungguh bahwa ketika Anda menerima krisma, lalu Anda menjadi bagian dari murid-murid Kristus yang harus terus melanjutkan karya keselamatan ini. Harus tangguh seperti para rasul. Maka ketika menerima Roh Kudus, menerima krisma Anda tidak bisa, ya terima krisma kan kewajiban supaya lengkap sakramennya, lengkap tidak mungkin. Tapi sebanyak mungkin mendapatkan krisma, kan krisma wajib. Jadi aku daftar enggak, bukan sembarangan itu. Anda dicurai Roh Kudus. Roh Kudus yang menjaga karya keselamatan Kristus. Nah, bacaan suci hari ini Bu Bapak, itu sudah dimunculkan peran Roh Kudus. Dan Anda juga diajak untuk Anda harus melibatkan Roh Kudus dalam hidup Anda, keluarga Anda. Gereja ini, persekutuan umat di Paroki Mater Dei, ini juga berjalan karena karya Roh Kudus. Karya-karya gereja semua berjalan karena karya Roh Kudus. Ini ada SMP Bernardus kan, juga bekerja terus berjalan karena karya Roh Kudus. Apa karena karyanya suster pribadi? Bukan kan suster? Tidak suster kan,
Tidak, ya. Karena karya Roh Kudus. Bukan karena Suster Yaya kan? Bukan. Tapi karya Roh Kudus. Iya, ini semua karya Roh Kudus. Dan maka nanti ketika nanti ibu bapak merayakan hari raya kenaikan Tuhan, Anda cobalah merasakan ikut bersedih seperti para rasul yang kehilangan gurunya sekali lagi, itu pasti kehilangan. Wah, naik ke surga. Nanti Anda baca kisah para rasul itu, para murid melihat ke atas sambil para malaikat kemudian menegur, ngapain kamu menengok ke atas? Nanti dia akan turun dengan apa? Dengan cara yang sama. Artinya itu kedatangan Kristus yang kedua. Bapak, saudari-saudaraku yang terkasih, maka sembari kita ini Minggu Paskah ke-6, kita juga menyiapkan hari raya kenaikan Tuhan. Anda juga harus tahu nanti sesudah kenaikan Tuhan, kita menunggu hadirnya Roh Kudus. Roh Allah yang menemani perjalanan kita para murid Kristus. Sampai kapan? Sampai Kristus datang kali kedua. Semoga kita semua dikuatkan, dicurai, dan sungguh-sungguh Roh Kudus ini adalah Roh Allah yang sungguh-sungguh menguatkan. Maka ingatlah saat-saat Anda merasakan gelap, lelah, lemah, merasakan letih, tak ada harapan, ya mintalah Roh Kudus supaya menguatkan perjalanan pesiaran Anda di dunia ini. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.